Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Sarunlau dengan NIM 202203080001. Hari ini saya akan bercerita tentang jalur sinyal vitamin D, bagaimana gen tersebut diaktifasi dalam sel manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Nutrigenetik dan Nutrigenomik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tita Novianti, SSI MBiomed. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai prosesnya. Vitamin D lebih dari sekedar vitamin. Ia mengatur gen di dalam tubuh kita. Tapi bagaimana caranya? Vitamin D dikenal sebagai vitamin tulang. Tapi tahukah kamu bahwa bentuk vitamin D juga bisa mengatur ekspresi gen dalam sel manusia? Video ini akan membawa kamu menyusuri jalur sinyal vitamin D dari kulit hingga ke dalam DNA. Vitamin D bisa diperoleh dari dua sumber, yaitu sinar UVB dari matahari yang mengenai kulit, serta makanan seperti ikan berlemak, susu, dan telur. Namun, bentuk ini belum aktif. Di dalam hati, vitamin D diubah oleh enzim CYP2R1 menjadi 25-hidroksivitamin D. Ini adalah bentuk utama yang beredar di darah. Kemudian di ginjal, enzim CYP27B1 mengubahnya menjadi bentuk aktif, yaitu 1,25-dihidroksivitamin D atau kalsitriol. Inilah molekul aktif yang menjalankan fungsi hormon. Kalsitriol bersifat larut lemak, sehingga ia bisa dengan mudah menembus membran lipid sel. Di dalam sitoplasma, ia akan berikatan dengan reseptor khusus, yaitu vitamin D reseptor atau VDR, sebuah reseptor yang berfungsi sebagai faktor transkripsi. Setelah berikatan dengan kalsitriol, VDR mengalami perubahan bentuk dan bergabung dengan protein lain bernama RXR atau retinoid X receptor. Keduanya membentuk kompleks heterodimer yang aktif. Kompleks ini kemudian masuk ke inti sel melalui pori-pori nukleus. Di dalam inti, kompleks VDR-RXR mencari segmen DNA spesifik bernama VDRI atau Vitamin D Response Element. VDRI merupakan urutan pendek DNA yang terletak di bawah promoter dari gen-gen target vitamin D. Setelah berikatan dengan VDRI, kompleks ini merekrut protein koaktivator seperti SRC1 dan PRIT300 yang berfungsi membuka struktur kromatin dengan cara mengasetilasi histon. Proses ini memungkinkan RNA polimerase 2 untuk membaca gen dan memulai proses transkripsi. Setelah gen ditranskripsi, mRNA keluar dari inti menuju ribosom dan diterjemahkan menjadi protein. Vitamin D mengatur ekspresi lebih dari 200 gen yang terlibat dalam metabolisme kalsium, imunitas, diferensiasi sel, dan juga pencegahan kanker. Berikut adalah beberapa gen pentingnya. Yang pertama adalah TRPV6 atau Transient Receptor Potential Phenyloid 6 yang merupakan kanal kalsium di usus untuk meningkatkan penyerapan Ca2+. Lalu yang kedua ada CALB1 atau calbinidin D9K untuk mengikat kalsium dalam sitoplasma dan juga membantu transport dan buffering ion. Lalu ada CYP24A1 atau Cytochrome P45024A1 untuk menginaktivasi vitamin D yang merupakan bagian dari mekanisme umpan balik negatif. Lalu ada CANP atau Cathelicidin Antimicrobial Peptide, yaitu protein antimikroba alami untuk memperkuat sistem imun bawaan kita. Lalu ada RANKL atau Receptor Activator of Nuclear Factor Kb ligand untuk mengatur aktivitas osteoklas yang penting dalam remodeling tulang. Lalu ada CDKN1A atau P21 untuk menghambat siklus sel yang berperan sebagai pengontrol dan pertumbuhan dan anti kanker. Selain efek genetik, kalsitriol juga bisa memberi sinyal langsung di permukaan sel melalui PDIA3 atau protein disulfide isomerase A3. Jalur ini mengaktifkan molekul sekunder seperti kinase dan Ca2+, menghasilkan efek yang lebih cepat. Sekarang kita tahu bahwa vitamin D bukan sekedar vitamin biasa. Ia adalah hormon pengatur ekspresi gen dengan peran besar dalam metabolisme,
imunitas, dan juga kesehatan jangka panjang. Memastikan tubuh kita cukup vitamin D artinya memberi sinyal yang tepat untuk gen-gen yang penting agar bekerja secara optimal. Itulah perjalanan vitamin D dari sinar matahari hingga ke dalam DNA kita. Semoga penjelasan tadi bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana nutrisi bisa mempengaruhi ekspresi gen. Terima kasih dan sampai jumpa.